Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Amelisa MH selaku dosen pengampu ilmu ekonomi mikro Islam, serta yang saya cintai teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan materi pasar dengan perspektifan Islam yang pada hari ini akan mempersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar dan mekanisme pasar. Nah, pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak lama peradaban manusia. Dalam Islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah dijalani selama berabad-abad. Al-Ghazali dalam kitab Ihya menerangkan tentang sebab munculnya pasar. Dapat saja petani hidup di mana alat perlengkapan pertanian tidak ada. Kebalikannya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun, secara alamiah mereka akan sama-sama memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu memerlukan makanan, namun petani tidak memerlukan alat-alat tersebut. Kondisi ini menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhan setiap sehingga terbentuklah pasar. Pernyataan ini menunjukkan sesuai pernyataan ini pasar adalah tempat yang menampung hasil produksi dan menjualnya kepada mereka yang membutuhkan. Pernyataan tersebut juga menyebutkan menolak adanya intervensi harga. Pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Jika nilai ini ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Nah, peranan ekonomi Islam dalam mekanisme pasar menyumbangkan andil yang amat penting. Bangsa Indonesia, praktek pasar sejatinya harus ditampilkan nilai-nilai yang sesuai dan norma dan nilai yang dibenarkan. Dua paham ekonomi yang selama ini menjadi acuan dan barometer dunia yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis ternyata tidak dapat mengatur mekanisme kegiatan pasar saat ini yang serba tidak menentu dan tidak jelas, malah semakin memperparah keadaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar pada masa Rasulullah. Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah serta Khulafaur Rasyidin. Apalagi Nabi Muhammad sendiri pada awal mulanya merupakan seorang pebisnis. Demikian pula Khulafaur Rasyidin serta para sahabat yang lain. Setelah jadi Rasul, Nabi Muhammad tidak lagi jadi pembisnis secara aktif, sebab suasana serta keadaan pertumbuhan Islam di Mekah yang tidak memungkinkan, sehingga perjuangan dakwah jadi prioritas beliau. Pada saat beliau serta kalangan muhajirin berhijrah ke Madinah, kedudukan Rasulullah beralih menjadi pengawas pasar ataupun al-mustasib. Beliau mengawasi jalannya eh, mekanisme pasar di Madinah serta sekitarnya supaya senantiasa berlangsung secara islami. Nah, pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopolisme pasar bersumber pada
ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dicoba secara baik dengan rasa suka sama suka, dan nilai moralitas absolut harus ditegakkan. Secara khusus, nilai moralitas yang menemukan atensi penting dalam pasar yakni persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, serta keadilan. Konsep mekanisme pasar dalam Islam bisa dirujuk kepada hadis Rasulullah sebagaimana disampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu sehubungan dengan terdapatnya peningkatan harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadis ini nampak dengan jelas kalau Islam jauh lebih dulu mengarahkan konsep mekanisme pasar dari Adam Smith. Dalam hadis tersebut artinya harga melambung pada zaman Rasulullah. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata, "Ya Rasulullah, hendaklah engkau menentukan harga." Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga yang mana melampangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman darah maupun harta." Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar bisa ditemukan di dalam bukunya Al-Kharaj yang menguasai prinsip-prinsip perpajakan serta anggaran negara yang jadi pedoman kekhalifahan Harun al-Rasyid di Al-Baghdad. Ia merumuskan pekerjanya hukum permintaannya dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga. Tidak hanya itu, di dalam bukunya pula dipaparkan kalau harga bukan cuma ditentukan oleh penawarannya, namun juga dalam permintaan harga barang tersebut. Bahkan Abu Yusuf mengindikasikan terdapat variabel-variabel lain yang juga ikut mempengaruhi harga, misalkan jumlah uang beredar, menumpuk, ataupun penahanan suatu barang. Evolusi pasar menurut Al-Ghazali. Secara eksplisit, Al-Ghazali mengaktifkan seluruh aktivitas ekonomi dengan moral serta akhlak yang tercantum pada Al-Quran. Ialah bersumber pada prinsip tauhid serta dalam kaitannya dengan mekanisme pasar. Dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali banyak menguasai topik-topik ekonomi termasuk pasar. Dalam karyanya tersebut membicarakan perdagangan serta evolusi terbentuknya pasar, termasuk pekerjanya, kekuatan permintaan serta penawaran dalam mempengaruhi harga. Menurutnya, pasar ialah bagian dari peraturan natural. Pemikiran Al-Ghazali tentang hukum penawaran dan permintaan mempunyai pengetahuan tentang konsep elastisitas permintaan. Ia menyatakan bahwa mengurangi margin keuntungan dengan mengurangi harga akan menaikkan volume penjualan, sehingga akan terjadi peningkatan laba. Al-Ghazali pula menyadari permintaan harga inelastis yang ialah kebutuhan pokok, sehingga laba harus seminimal mungkin untuk mendorong pedagang makanan karena dapat terjadi eksploitasi lewat penerapan tingkat harga. Prinsip-prinsip mekanisme dalam pasar. Yang pertama itu arido, yakni segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar karena antara masing-masing pihak. Yang kedua itu berdasarkan persaingan sehat. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau monopoli. Monopoli dapat diartikan setiap barang yang penahanannya akan menambahkan konsumen atau orang banyak. Yang ketiga itu kejujuran. Yang dimaksud honesty merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu tersendiri. Selanjutnya yang terakhir, keterbukaan serta keadilan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadilan yang sesungguhnya.